Shalom Madia Remaja. Shalom, sukacita, semangat. Oke, di sini vibe-nya udah semangat nih kalian. Semangat banget, Kak. Mudah-mudahan ini udah sampai belum semangat ya, Kak? Udah sih kataku, Kak. Udah? Sepertinya Marema juga udah terbakar semangatnya untuk ikut ibadah hari Ibadah ini. hari ini. Oke, bertemu lagi nih hari ini. Kita ibadah lagi kan Benar. bersama Kak Lea dan Kak Stella. Oke, kita mau mulai ibadah kita teman-teman. Sebelum kita mulai, seperti biasa siapkan dirinya. Biar ibadah kita hari ini benar-benar diikuti dengan baik. Ya. Nggak hanya dengan baik, tapi dengan benar juga di Dengan hadapan benar Tuhan, pastinya, di mata iya. Tuhan. Oke, biar berkenan juga di hadapan Tuhan. Iya. Kalau gitu kita mau naikkan penyembahan pujian kita buat Tuhan. Kita mau bilang, Tuhan Bapa yang mengasihi kita, Tuhan yang punya kuasa memulihkan kita mau bilang Tuhan kaulah segalanya. Kita mau nyanyi kaulah segalanya. Bapa yang
Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan yang masih boleh kami rasakan sampai pagi hari ini. Bapak yang baik, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Berkati hati dan pikiran kami Bapak agar kami boleh sungguh-sungguh dalam mengikuti ibadah hari ini. Ini doa kami Bapak yang baik, di dalam nama anak-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke. Gimana Kak Lea? Apanya nih Kak? Sukacita? Sukacita banget untuk hari Luar ini. biasa. Oke. Kelihatan dari warna Warna bajunya baju ya, cerah yang banget, cerah sesuai ya. dengan suasana hati Betul pastinya. sekali. Hari ini, hari Minggu ini kita masuk ke Minggu Advent Minggu Advent. 2 Kak Lea. Benar banget. Udah sampai Minggu Advent 2 nih Iya, Kak Lea. tapi Marema udah pasti tahu ya Kak, Minggu Advent itu minggu apa? Eh, Seharusnya sih tahu ya karena tiap tahun dibahas kan. Iya. Kalau ada yang belum tahu mungkin bisa dijelaskan apa itu Oke, Minggu Advent. minggu-minggu penantian Tuhan Yesus Kelahiran ya, Kak, Tuhan Yesus ya, Kelahiran peringatan Tuhan Yesus. kelahiran Tuhan Iya. Yesus. Jadi sepanjang 4 minggu nanti bagaimana kita mempersiapkan diri, Benar. terutama hati kita kan, Benar Kak, banget, Kak. untuk Yes. memperingati lagi Iya. momen kelahiran Tuhan Yesus ke dunia dan maknanya buat hidup kita pribadi masing-masing. Oke, Mantap kita mau banget. puji Tuhan lagi, Kak Lea. Iya. Kita mau, ini satu lagu yang luar biasa biasa ya, Kak. sekali. Iya. Kalimatnya ya. Kita mau nyatakan kalau betul-betul hanya Tuhan milik kita di surga. Kita mau nyanyi lagu Allah Sumber Kuatku. Boleh sambil tepuk tangan, boleh sambil bergerak. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Sekali lagi kita mau nyatakan tekad kita kalau benar hanya Tuhan milik kita di surga. Lebih semangat lagi Marema. Betul sekali buat kemuliaan Tuhan Yesus. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku. Sekali lagi dong, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Mudah-mudahan betul ya. Setiap Bener, liriknya kalau betul Allah sumber kuat kita. Bener banget Kak. Itulah. Nggak di bumi, nggak di surga, Tuhan tetap Tuhan ya. tetap sumber kekuatan kita. Benar. Oke, makanya kita kalau lagi lemah datangnya sama sumber Ya. kekuatan kita Yes, yang tadi di bener lagu kita ya kan. Iya. Allah Kalau sumber. manusia boleh mengecewakan Kak. Iya, tapi kalau Tuhan pasti tidak. enggak. Iya. Oke, kalau gitu kita mau lanjut lagi nih. Kak Lea untuk puji Tuhan lagi. Ya, puji Tuhan lagi menyenangkan hati Tuhan lewat pujian kita. Ini mau nyanyi, mau bilang juga ini sebuah lagu yang dalam juga sih. Dalam ya. banget. Nah, iya gitu. Berkaitan juga dengan tema kita. Tema kita hari ini ya, Kak. Nanti kita bicarakan ya setelah nyanyi lagu ini. Jadi kita mau nyatakan juga
Ya kan, kita sebagai pengikut Kristus kan, Kak Lea, benar. yang hidupnya sudah ditebus sama Tuhan, Iya. berarti hidup kita itu bukan diri kita lagi di Bukan dalamnya. milik kita lagi ya, Bukan Kak? milik kita lagi, tapi milik siapa dong Kak Lea? Milik Tuhan. Milik Tuhan. Makanya kita mau puji Tuhan lewat lagu ini, bilang kalau hidupku Bukannya aku lagi. bukannya aku lagi, tapi Tuhan Yesus. Tapi Bukannya Tuhan Yesus. Lea, bukannya Kak Stella Kastela juga. bukannya adik-adik di rumah lagi, Bener banget. tapi sudah punya Tuhan Yesus ada di dalam kita. Oke, kita mau nyanyi hidupku bukannya aku lagi. Bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalamku. Bukannya aku lagi, Yesus dalamku. Sekali lagi dong teman-teman, lebih bersemangat lagi. Bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalamku. Bukannya aku lagi, sekali lagi katakan Yesus hidup. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus yang hidup dalam kita. Berarti Amin. segala tindakan kita itu harus berdasarkan sama apa yang Tuhan inginkan pastinya. Apa yang Tuhan kendaki dan apa yang Tuhan sukai. Benar ya kan? banget. Betul. Jadi udah bukan kita lagi yang mengontrol ya kan Kak. Jadi Iya. udah bukan aku lagi ya, bukan keakuan Iya. yang besar tapi kehendaknya Tuhan gimana dalam hidup. Berat banget Kak Stella. Oke, Tapi bersama Tuhan pasti bisa ya. bisa, pasti bisa. Karena Kalea dan Kastela juga masih belajar kan. Bener banget, Ya, setiap kita hari sama-sama diproses belajar. pastinya, Iya, Kak. sama-sama belajar. Oke, kita mau masuk firman Tuhan. Masuk Kalea. firman. Iya. Firman Tuhan hari ini di Minggu Advent kedua ini kita mau belajar tentang seruan Yohanes Pembaptis nih, Kalea. Gimana tuh Kak? Seruannya apa ya kira-kira Iya, ya? penasaran sih Kak Iya aku sih. gimana seruan si Yohanes Pembaptis ini. Gitu. Jadi nanti kita dengarkan saja Oke. firman-Nya. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat lagi satu pujian penyembahan kita buat Tuhan. Kita mau nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan dan memberikan hati kita, jiwa kita untuk Tuhan Ya, supaya kita bisa dipakai lebih lagi benar. sama banget. Tuhan. Iya. Oke, kita mau nyanyikan Kuberikan Hatiku. Kepada
Halo adik-adik, apa kabar? Waduh, luar biasa akhirnya kita ketemu lagi ya adik-adik. Mungkin adik-adik ada yang belum kenal, perkenalkan abang namanya Bang Haga Ginting yang akan bawa firman hari ini. Sebelum kita mulai dengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami boleh berkumpul bersama dan beribadah bersama. Kau yang berkati Tuhan, firman hari ini bolehlah kiranya bisa menjadi rema dalam kehidupan kami dan juga adik-adik kami, dan kami bisa semakin bertumbuh dan semakin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Oke, abang sapa sekali lagi ya. Coba abang sapa nih ya. Shalom adik-adik. Waduh, belum semua nih kayaknya nih ya. Lebih semangat lagi. Shalom adik-adik. Oke. Jadi adik-adik kita akan bahas firman Tuhan yang akan jadi perenungan kita hari ini, yang akan diambil dari Markus 1 ayat 1 sampai 8. Abang ulang ya, Markus 1 ayat 1 sampai 8. Perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian baru. Markus 1 ayat 1 sampai 8. Abang bacakan firman Tuhan berbunyi demikian. Markus 1 ayat 1 sampai 8. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara yang berseru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Ya, tentang siapakah kisah ini adik-adik? Ini adalah kisah tentang Yohanes Pembaptis. Kita udah mau masuk Desember aja nih. Udah masuk Desember aja. Tak terasa 1 tahun hampir berlalu. Dan pandemi COVID pun masih saat ini udah hampir mau 2 tahun ya adik-adik ya. Pandemi COVID kita lalui. Dan di masa Advent pertama ini, kita mau belajar dari Yohanes Pembaptis. Jadi, boleh yang punya buku ditulis dulu tema kita. Tema kita adalah seruan Yohanes Pembaptis. Seruan Yohanes Pembaptis. Ayat hafalannya nanti Matius 3 ayat 2. Oke, boleh tulis dulu di bukunya. Iya. Nah, abang pertama kali membuka firman ini dengan pertanyaan, kira-kira di masa Advent ini siapakah yang disambut? Siapakah yang disambut adik-adik? Kira-kira di masa Advent ini kita akan menyambut siapa ya? Tentu menyambut Tuhan Yesus gitu ya. Menyambut Tuhan Yesus. Di sini pertama kali saat saat Injil dimulai itu saat Yohanes Pembaptis menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Yang menyambutnya dia dengan mempersiapkan semuanya itu gitu ya. Kalau adik-adik perhatikan tadi, dia itu
eh, ada tertulis di ayat 2, seperti ada tertulis. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Jadi pada zaman pertama kali proses-proses penginjilan terjadi itu dimulai melalui penyambutan Tuhan Yesus atau pembaptisan Tuhan Yesus oleh Yohanes Pembaptis. Dan Yohanes Pembaptis adalah yang dipersiapkan Tuhan untuk menyambut lebih dulu kehadiran Tuhan Yesus. Nah, jadi kalau misalkan dilihat beberapa orang saat itu, dia itu masih banyak sekali yang tidak melaksanakan ajaran Tuhan. Banyak yang dia masih tidak peduli sama betapa pentingnya kita harus berbuat baik, banyak yang berdosa juga. Tapi kehadiran Yohanes Pembaptis untuk pertama kalinya itu banyak mengubahkan beberapa orang. Dan Yohanes Pembaptis juga menyuruh mereka semua untuk mempersiapkan penyambutan. Di minggu Advent pertama ini, adik-adik, kita mau menjelang Natal ini, kita juga harus mempersiapkan diri kita untuk menyambut Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Bahkan sebelum Tuhan Yesus hadir sebagai Tuhan dan Juru Selamat, betapa banyak orang-orang yang disuruh untuk menubuatkan kehadirannya. Karena kehadiran Tuhan Yesus sangat dinantikan oleh semua orang. Untuk apa kira-kira? Untuk menebus dosa manusia. Betapa luar biasanya penyambutan itu gitu. Cuman apakah sekarang adik-adik sudah mempersiapkan Minggu Advent pertama ini dengan mempersiapkan penyambutan kepada Tuhan Yesus Kristus? Apakah tidak? Apakah iya, apakah tidak? Nah, kembali kepada adik-adik. Sekarang mungkin banyak orang di luar sana yang tidak memperhatikan betapa pentingnya penyambutan atau mempersiapkan jalan. Di Natal, di Minggu Advent atau penyambutan Natal ini, kita harus mempersiapkan hati kita, adik-adik. Abang ulangin, kita harus mempersiapkan apa? Hati kita. Mempersiapkan hati kita. Karena kalau misalkan ada hambatan dalam hati kita, Tuhan Yesus yang akan lahir di hati kita di tahun ini tidak akan bisa tersambut dengan baik. Maka penting sekali adanya persiapan penyambutan. Kita mempersiapkan hati kita. Persiapannya apa sih Bang yang harus kita lakukan? Nah, apa yang sudah adik-adik lakukan selama ini, apakah sudah benar atau tidak, itu tanya lagi kepada diri adik-adik sendiri. Mungkin selama ini adik-adik masih suka untuk melawan orang tua, tidak mau mendengarkan atau tidak mau berdamai dengan adik, malas-malasan atau segala macamnya, yang akhirnya membuat jalan di hati adik-adik itu tertutup, diisi dengan hal-hal yang tidak penting. Abang ulangi, diisi dengan hal-hal yang tidak penting. Contoh kayak banyakkan kehidupan adik-adiknya itu diisi dengan ya mungkin kebiasaan yang tidak baik gitu. Misalkan setelah makan piringnya nggak langsung dibalikin apa segala macam gitu ya. Sehingga membuat adik-adik terbiasa untuk ya udah itu sudah sering terjadi Bang gitu. Nah, kita marilah adik-adik dalam menyambut kelahiran Tuhan Yesus dalam hati kita mempersiapkan betul, mempersiapkan jalan untuk kedatangan Tuhan Yesus. Sekarang mungkin adik-adik ada yang milih untuk udahlah Bang, nggak terlalu penting menyambutnya, sama-sama aja Natalnya, nggak ada yang berkesan. Natalnya juga online juga Bang, nggak ada sesuatu yang spesial, nothing spesial gitu, nggak ada yang spesial Bang. Terus mungkin adik-adik ada juga yang berpikir, buat apa Bang dipersiapkan? Toh kalau masuk tinggal masuk aja. Beda. Saat kita menyambut tamu dengan persiapan, dengan menyambut tamu dengan tidak persiapan aja beda. Ini abang cuma bilang konteksnya tamu loh ya, masih tamu.
Contoh, kita tahu teman baik kita mau datang. Teman baik kita mau datang. Kalau misalkan teman baik itu spesial buat kita, atau dia punya sesuatu yang luar biasa yang udah dilakukan bareng, pasti kita siapin, oh nanti teman gue datang nih, gue beliin Sprite deh. Gue beliin Sprite, gue beliin kacang, supaya nanti nongkrong di rumah aman. Nongkrong di rumah rame, seru. Sambil main Mobile Legend. Nanti teman gue datang, tapi gue udah siapin minuman, makanan. Atau nggak bilang ke mama, mak nanti temanku mau datang ya mak. Temanku mau datang, jadi mama masalah ya mak. Masa nanti temanku nggak dikasih makan. Itu mempersiapkan. Mempersiapkan tamu atau teman yang datang. Coba bayangkan adik-adik, kalau adik-adik mau menyambut Tuhan. Tuhan Yesus itu sendiri. Istilahnya, banyak adik-adik mungkin yang berpikir, aku malu bang menyambut seorang tamu. Rumahku nggak besar. Aku malu bang menyambut seorang tamu. Aku nggak punya sofa. Aku malu bang menyambut seorang teman. Karena aku nggak punya PS kayak yang lain. Aku malu bang menyambut seorang teman. Karena aku nggak, mama juga paling cuma masak ikan bang. Kalau yang lain mah mungkin kalau di rumahnya si Edward misalnya, atau kalau di rumahnya kawanku itu, mamanya langsung GoFood KFC. Aku nggak siap nyambut lah, udah aku nggak usah didatangin. Aku nggak usah datangin bang, aku nggak usah datangin. Aku nggak usah datangin sama kawanku. Tapi adik-adik, untuk menyambut kehadiran Tuhan Yesus, di minggu Advent pertama, Yohanes Pembaptis saja menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Tuhan Yesus untuk datang ke hati adik-adik di minggu Advent sekarang ini, dia cuma mau bilang, aku mau ketemu sama adik-adik, aku mau ketemu, mungkin bilang, aku mau ketemu sama Erik, aku mau ketemu sama Vanessa, aku mau ketemu sama Stefani. Tapi kitanya udah menolak duluan adik-adik kadang itu. Langsung kepikiran, aduh aku rumahku nggak bagus, aku nggak punya makanan Tuhan, aku nggak punya ini, nggak punya itu, segala macam. Akhirnya kita tidak mempersiapkan kedatangannya. Pas Tuhan Yesus datang. Kalau misalkan, tadi tamu kan, kalau misalkan Jokowi tiba-tiba mau berkunjung ke rumah adik-adik, itu pasti spesial kali. Kalau bisa potong satu kambing atau satu lembu untuk menyambut kehadirannya. Bahkan dimomokan, mungkin ya. Hari Rabu Presiden Joko Widodo ke rumah Bapak Haga Ginting. Dimomokan. Nah, terkadang adik-adik, kita untuk menyambut sesuatu yang besar, kita persiapannya terlalu banyak khawatir, overthinking. Aduh, gimana nanti? Tapi lihat apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Dia bilang, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Allah akan mengampuni dosamu. Dia bilang, gak perlu persiapan yang seperti apa banget. Mengakulah apa dosa yang adik-adik perbuat, dan berilah hati adik-adik yang tulus dan kosong, siap untuk Tuhan datang. Kalau selama ini masih ada iri sama adik, bang rasanya adekku gara-gara adekku cowok apapun dibeli bapak, bang rasanya kalau ada ini kok mama sama bapak lebih sayang sama adek, iri ada, sombong ada, apa segala macam, kuburlah itu dalam-dalam. Karena kita mau menyambut kehadiran Tuhan Yesus di minggu Advent pertama ini. Tuhan mau ajarkan kita untuk berikan hati kita yang terbaik. Gak usah khawatir adik-adik. Tuhan Yesus makan ikan teri pun gak apa-apa. Dia gak minta KFC kok untuk datang ke hati kita. Dia gak minta, aku mau datang ke rumah Erik misalnya, atau aku mau datang ke rumah Axel atau ke rumah siapa. Aku harus minimal Mobile Legends-nya epic. Levelnya apa segala macam. Enggak. Kita menyambut Tuhan Yesus dengan kemurnian hati kita di minggu Advent pertama ini. Jadi, apa yang kira-kira bisa kita lakukan, Bang? Respon adik-adik untuk menyambut Tuhan Yesus. Berdoalah.
Siapkan hati adik-adik. Berdoa dan bilang sama Tuhan, Tuhan Yesus, di minggu Advent pertama ini, aku siap menyambut Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hatiku. Aku mau mempersiapkan hatiku. Mungkin kemarin aku masih suka berantem sama adik. Mungkin kemarin aku masih suka mencontek Tuhan. Mungkin kemarin aku masih suka marah sama mama. Mungkin aku nggak mau dengerin firman Tuhan saat kebaktian. Aku bahkan nonton YouTube atau rekaman juga kayak, udahlah biar udah. Tapi sekarang aku mau dengar firman Tuhan sungguh-sungguh. Aku mau dengarkan ajaran ayah sungguh-sungguh. Aku mau sayang sama kakak, aku mau sayang sama adik. Aku mau sayang sama semuanya. Itu yang paling penting. Kesiapan diri kita yang paling penting untuk menyambut kehadiran Tuhan Yesus dalam hati kita di minggu Advent pertama ini adalah berani untuk melakukan hal baik. Buktikan bahwa adik-adik siap untuk menyambut Tuhan Yesus. Siapkan hati adik-adik. Siapkan hati adik-adik untuk menyambut Natal tahun ini. Walaupun misalkan nanti Natalnya masih online atau seperti apapun nanti Natalnya, betul-betul rasakan bahwa Tuhan Yesus sampai saat ini masih sangat menyertai adik-adik. Masih diberikan nilai yang baik, masih diberikan orang tua yang sehat, masih diberikan rezeki. Itu lebih dari cukup sebetulnya. Jadi, untuk bedakan menyambut Tuhan Yesus dengan menyambut orang lain. Mungkin menyambut orang lain kita harus mempersiapkan segala macam A, B, C, D, sampai Z. Tapi dengan menyambut Tuhan Yesus, kita hanya membutuhkan hati yang siap, hati yang mau menyambut Tuhan Yesus dengan baik. Jangan pula nanti pas Tuhan Yesus sudah mau masuk, di dalamnya isinya belum siap gitu. Harus siapkan betul-betul. Komitmen. Aku untuk menyambut kehadiran Tuhan Yesus di Natal tahun ini, aku mau belajar Bang. Aku mau siap-siap. Sehingga Natal nanti, aku udah menjadi anak sekolah minggu yang takut akan Tuhan, rajin berdoa, rajin mandi misalnya, bersiap-siap sendiri, dan lain sebagainya. Jadi, itulah respon kita. Marilah kita mempersiapkan hati kita adik-adik. Abang pun sebagai guru sekolah minggu, ini menjadi teguran juga buat abang. Apakah tahun ini abang siap untuk menyambut Tuhan Yesus di minggu Advent pertama ini? Mari adik-adik kita sambut Tuhan Yesus dengan kesiapan kita melakukan hal baik seperti yang Tuhan senang. Ingat, berbuat baik bukan karena dipandang orang, supaya dikenal baik, supaya temanku mau sama aku. Tapi kita berbuat baik karena membuat Tuhan Yesus senang. Itu paling penting. Jadi saat Tuhan Yesus mau kita sambut di minggu Advent pertama, kita sudah sukacita, sudah siap, dan kita akan memaknai Natal tahun ini dengan sukacita. Mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat kasih Tuhan yang luar biasa buat kehidupan kami. Kami percaya Tuhan tidak memandang hati mana yang harus Tuhan datangi. Tapi Tuhan mau datang sama hati kami semua satu persatu. Maka di minggu Advent pertama ini, Tuhan, kami mempersiapkan hati kami, mempersiapkan apapun yang ada di dalam hidup kami, Tuhan, untuk bisa menyambut Tuhan dengan baik. Ajari anak sekolah minggu kami, Tuhan, dan juga guru sekolah minggu, supaya kami bisa bersiap setiap saat, melakukan hal baik, dan kami melakukannya bukan supaya orang lihat, wah, kami berbuat baik untuk dilihat orang, kami mempersiapkan Natal hanya untuk membuat orang megah. Tapi kami mau bilang, kami mempersiapkan penyambutan kami terhadap Tuhan Yesus Kristus adalah karena respon kami mau membuat Tuhan senang, mau membuat Tuhan bahagia, sehingga saat Natal nanti Tuhan lahir di hati kami, dan kami siap Tuhan untuk melakukan segala aktivitas bersama dan siap menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Siap-siap ya untuk terus jadi berkat. Dadah.
Oke, ibadah kita udah selesai ya Kak hari ini Oke. untuk dengerin firman Tuhan. Tadi kita udah dengerin firman Tuhan tentang Iya. bagaimana seruan Yohanes Yohanes Pembaptis. Pembaptis. Dan seruannya bukan hanya sekedar seruan aja nih pastinya Iya. Kalea, tapi apa aja Kak? balik lagi firman Tuhan harus kita Terima ini harus kita ikuti juga. lakukan dan ikuti juga dalam Iya. kehidupan kita. Oke, biar nggak jadi sia-sia hanya kita dengarkan ya. Benar banget Kita Kak bisa Asti. hidup terus semakin seperti Tuhan Yesus. Oke. Iya. Jadi untuk lagu penutup kita hari ini, kita mau menyanyikan satu buah lagu lagi sebagai kita anak Tuhan yang Tekad kita nih. tekad kita. Tekad kita. Dengerin firman hari ini, kita mau nyanyikan lagu Ikut Di Saja Kau Tuhan, Jalan Damai Bagiku. Oke. Ikut kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, bahagia ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana, hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, bahagia penuh. Mudah-mudahan betul ya lagu tekad kali ini Kalea, ya Bener kan? banget. Kita buang yang fana ya, seperti Iya. yang firman tadi bilang, biar kita bisa mengikut kehendak Tuhan. Iya. Oke, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita hari ini. Oke. Jangan lupa teman-teman, persembahannya dikumpulkan pada orang tua agar orang tua memberikan kepada gereja ya. Ya. Kalau gitu kita mau tutup ibadah hari ini dengan doa doa syafaat. syafaat, kita mau sama-sama berdoa, berikan sikap terbaik untuk datang sama Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bersyukur Tuhan buat kesempatan kali ini lagi Tuhan, kami boleh beribadah lagi, walaupun secara virtual, tapi biar kami boleh tetap bersuka cita, dan setiap lagu pujian yang kami naikkan tadi boleh semakin memuliakan nama-Mu saja. Firman Tuhan yang kami dengar tadi juga, Roh Kudus yang bantu agar kami boleh memahami, terlebih melakukannya dalam hidup kami sehari-hari Tuhan, agar hidup kami boleh berbuah di dalam-Mu. Bapak berdoa juga buat persembahan yang sudah dikumpulkan, kiranya Engkau yang berkati, agar persembahan ini berguna untuk pelayanan gereja-Mu. Terima kasih juga Tuhan buat berkat yang Engkau berikan, sehingga kami mampu untuk mengumpulkan persembahan. Bapak yang baik, berkati juga orang tua kami dalam pekerjaan mereka, biar mereka mampu menyelesaikan setiap pekerjaan dengan baik, berikan juga berkat, kesehatan, rezeki yang melimpah ya Tuhan. Kesehatan kami masing-masing juga Tuhan, ajar kami agar kami mampu berhikmat menjaga kesehatan kami, dan kami boleh tetap sehat juga dalam menjalani aktivitas kami ke depan. Berkati juga sekolah anak-anak media dan remaja, baik yang sudah mulai tatap muka maupun yang online Tuhan, biar mereka boleh tetap bersuka cita Tuhan dalam keadaan apapun persekolahan mereka. Terlebih mereka boleh tetap rajin, belajar dan mengejar segala impian mereka dalam studi mereka. Guru-guru mereka juga Engkau yang berkati agar mengajar dan mendidik dengan baik juga. Bapa berkati juga aktivitas kami satu hari ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, kiranya semua boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu saja. Ini doa kami Tuhan,
Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sempurnakan doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu, teman-teman Madya Remaja. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.